Di awal film kita akan dibawa ke Hawaii yang mana saat itu tepat malam tahun baru sedang dirayakan. Di tengah kerumunan terlihat seorang detektif swasta bernama Walter Hall sedang berjalan sendiri. Di sini Walter merasa diikuti oleh seseorang hingga ia pun berjalan lebih cepat. Tak lama Walter menyempatkan untuk mengirim sesuatu ke dalam kotak surat, lalu ia pergi menuju jalan raya dan tiba-tiba akibat ditabrak oleh mobil itu, Walter harus meregang nyawa. Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan pasukan khusus bernama James yang sedang melatih para anak buahnya bertahan di dalam air. Ketika naik ke darat, James diberitahu oleh rekannya kalau ayah James tewas akibat ditabrak lari semalam. Setibanya di rumah sakit, James pun membuka penutup wajah ayahnya yang ternyata itu adalah Walter. Di sini James hanya terdiam menahan tangis dan ia pun berusaha ikhlas atas kepergian Walter sang ayah. Ketika sampai di rumah, James memberitahu istrinya kalau Walter sang ayah telah meninggal kemarin malam. Sekarang jasad Walter masih ada di rumah sakit dan rencananya akan dimakamkan besok siang. Mendengar hal tersebut, istri James turut berduka lalu ia bertanya kenapa James tidak memberitahu adiknya. James menjawab kalau itu tidak perlu, karena ia yakin kalau adiknya sudah tak peduli terhadap Walter. He needs to know his father died. It's a safe bet he's got bigger problems. Adegan berpindah ke kota sebelah dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Johnny Hale yang kala itu sedang bertengkar dengan pacarnya. Di sini si pacar marah karena Johnny sama sekali tidak ingat kalau hari itu adalah hari ulang tahun dirinya. Alhasil si pacar memutuskan untuk pergi meninggalkan Johnny. Sejuta. Baby! Diberitahu kalau Johnny ini adalah mantan polisi di kota tersebut. Namun karena kelakuannya terlalu brutal, Johnny baru saja dipecat beberapa hari yang lalu. Tak berselang lama, Johnny mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Ketika diangkat, ternyata itu adalah istri James yang memberi kabar kalau Walter ayahnya sudah meninggal akibat tabrak lari. Rupanya Johnny alias si Aquaman ini adalah adik kandungnya James. Mendengar hal tersebut, nampak Johnny yang biasa saja karena sudah 10 tahun ia hilang komunikasi dengan Walter dan James. Istri James sangat berharap Johnny bisa datang ke pemakaman Walter yang akan dilakukan besok siang. Setelah panggilannya terputus, tiba-tiba Johnny didatangi oleh sekelompok geng Yakuza. Mereka menodong Johnny dengan sajam lalu bertanya di manakah paket yang Walter kirim. Johnny menjawab tidak tahu karena Walter tak pernah mengirim paket apapun dan sekarang dia baru saja meninggal. Akan tetapi geng Yakuza tak percaya yang membuat Johnny murka, lalu inilah yang terjadi. Dengan cukup mudah Johnny dapat meratakan mereka semua. Kemudian Johnny melihat foto mendiang Walter dan akhirnya ia berencana akan hadir ke pemakamannya. Hari berikutnya terlihat pemakaman Walter yang sedang dilakukan. Di sini James sudah pesimis kalau Johnny adiknya tak akan datang. Namun tak berselang lama ternyata Johnny datang dan ia langsung disambut baik oleh keponakannya.
Selanjutnya Johnny berdiri di samping James dan terlihat mereka yang sama-sama canggung mengingat sudah lama sekali tidak bertemu. Ditambah hubungan mereka memang kurang baik. But since he has departed so suddenly, oh forgiveness. Selesai acara pemakaman, James mengajak Johnny makan siang bersama keluarganya. Ketika sedang makan, James mengatakan kalau ia kira Johnny tak akan datang karena sudah tidak peduli terhadap Walter. Johnny menjawab kalau kedatangannya ke sini memang bukan untuk menghadiri pemakaman Walter, melainkan mencari orang yang telah membunuh Walter. Karena di sana ada anak-anak, James mengajak Johnny mengobrol di pinggir pantai. Setibanya di sana, James bertanya kenapa Johnny bisa menuduh Walter dibunuh. Padahal sudah jelas dia adalah korban tabrak lari. Johnny menjelaskan kalau kemarin ada geng Yakuza menyerang dan mereka mencari paket dari Walter. Johnny yakin kalau kematian Walter bukan kecelakaan biasa, melainkan memang disengaja. You couldn't find the guy who killed your mother, so now all of a sudden you decide. You don't get it. Keesokan harinya, James mendatangi kantor polisi untuk bertemu dengan seorang detektif yang menangani kasus kematian Walter ayahnya. Ternyata semenjak Johnny memberitahu James kalau Walter tewas bukan karena kecelakaan biasa, James jadi penasaran dan ingin menyelidiki lebih detail terkait kasus tersebut. Di sini James bertanya kepada si detektif apakah benar di TKP Walter tewas tak ada tanda-tanda mencurigakan. Si detektif menjawab tidak, bahkan saksi mata pun tidak ada. Si detektif yakin kalau kematian Walter memanglah murni tabrak lari, bukan pembunuhan. Thanks. Ketika masuk ke mobil, James menemukan daftar belanjaan dari dompet peninggalan Walter. James mulai merasa ada yang aneh karena tidak biasanya Walter berbelanja dengan list-list tersebut. Di balik itu memperlihatkan Johnny yang sedang mencari barang bukti di apartemen Walter. Ketika ia masuk ke salah satu ruangan, ternyata di sana ada seorang pria gendut yang entah kenapa ada di sana. Melihat kehadiran Johnny, si gendut langsung kabur dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya Johnny dapat menangkap si gendut dengan cara ini. Saat diinterogasi, rupanya orang ini bernama Irwan yang merupakan karyawan Walter. Irwan menjelaskan kalau dirinya sering diperintah oleh Walter untuk meretas email, menyadap telepon, dan yang terakhir memata-matai perusahaan catering bernama Nuila. Alasan Irwan ada di apartemen Walter yaitu hanya untuk mengambil laptopnya. Mendengar penjelasan itu, akhirnya Johnny percaya lalu mengatakan kalau dirinya adalah anak bungsu Walter. Johnny juga mengatakan kalau mulai sekarang Irwan harus bekerja dengannya untuk sama-sama mencari siapa dalang pembunuh Walter ayahnya. Get a job with Nui Law? Well, good news, Pika. You work for me now. Berpindah pada James yang kini mendatangi sebuah toko tepat di TKP saat kejadian penabrakan Walter. Maksud kedatangan James ke sini untuk meminta rekaman CCTV yang mengarah ke jalan dari toko tersebut dimulai dari 3 hari ke belakang. Awalnya si pemilik toko menolak hingga dengan terpaksa James harus memberi sedikit siksaan kepada satu karyawannya. Pada akhirnya si pemilik toko memberikan rekaman CCTV yang James maksud. Paying customer. Setelah itu James pergi ke apartemen Walter, namun setibanya di sana ternyata ada Johnny dan Irwan. James pun mengatakan kalau mulai sekarang ia juga akan melidiki kasus kematian Walter sama seperti Johnny. Kemudian James memutar flash disk rekaman CCTV dari toko sebelumnya. Ketika dibuka terlihat jelas Walter yang memang sengaja ditabrak oleh seseorang. Hal tersebut tentu membuat James dan Johnny semakin yakin kalau Walter memang sengaja dihabisi, bukan tabrak lari. Tak berselang lama Johnny berhasil mendapatkan sesuatu yang Walter sembunyikan di dalam papan seluncur. Ketika dibuka ternyata itu adalah peta milik pemerintahan.
Dengan cepat Johnny menghubungi keponakannya yang kebetulan menjadi asisten pribadi wali kota di kota itu. Johnny memerintasi keponakan untuk menyelidiki tentang peta itu, karena menurutnya semua ini pasti ada kaitannya dengan kematian Walter. Just hiding them. Man, I'll punch you in the face. Setelah itu James mengajak Johnny untuk kembali ke TKP penabrakan Walter. Sedangkan Irwan Johnny perintah untuk mencari informasi dari tempat lain. Flopping saints. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Hingga terjadilah aksi tembak-tembakan serta kejar-kejaran. I know what the You good? Hey, James, you still think it could be nothing? Setelah berhasil meratakan kelompok yang menyerangnya, James dan Johnny dimintai keterangan oleh detektif polisi. Si detektif menjelaskan kalau orang yang baru saja menyerang James dan Johnny adalah kelompok Yakuza dan kenapa mereka bisa menginginkan James dan Johnny tewas. James menjawab tidak tahu, apalagi sebelumnya ia tak pernah berurusan dengan mereka. Johnny berasumsi jangan-jangan kelompok Yakuza lah yang telah menghabisi Walter sebab dari kemarin mereka selalu mengusiknya. The Yakuza want you dead. You have to ask them. Ketika sampai di rumah, Johnny diberitahu oleh keponakannya tentang peta pemerintah yang sebelumnya ditemukan di papan seluncur Walter. Ternyata peta itu adalah sebuah rancangan bangunan yang akan didirikan oleh bos Yakuza bernama Robico. Bangunan itu nantinya akan dijadikan sebuah kasino dan sepertinya Robico telah bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun kasino tersebut. Menurut informasi yang didapatkan, Robico akan mengadakan acara besok siang di sebuah villa mewah. Jadi si keponakan menyarankan agar James dan Johnny datang ke sana untuk menyelidiki Robico secara langsung. Where do you think you're going? Yeah. Keesokan harinya Johnny dan James pergi untuk menyelidiki Robico. Hal yang pertama mereka lakukan adalah pergi ke lokasi di mana kasino tersebut akan dibangun. Setibanya di sana, ternyata lokasi yang akan dijadikan kasino adalah tempat pemukiman warga asli Hawaii. Johnny dan James mendapat informasi dari warga lokal kalau semua orang di sini dipaksa pindah oleh Robico tanpa kompensasi yang sesuai. Jika mereka menolak, Robico mengancam akan menghabisi semua orang di sini. Mereka semua sudah melapor kepada wali kota dan pejabat lainnya, namun sayangnya tidak ada respon sama sekali. Just spirit. Your brain's not confused. Just your spirit. Di waktu yang sama, Johnny dihubungi oleh Irwan yang memberi kabar kalau si pelaku tabrak lari telah ditemukan oleh polisi berikut dengan mobilnya. Akan tetapi si pelaku sudah dalam keadaan tewas, entah dihabisi siapa. Mendengar hal tersebut, James dan Johnny bergegas pergi ke TKP. Setibanya di TKP, Johnny yakin kalau orang yang dihabisi ini bukanlah penabrak Walter. Dia pasti hanya dikambing hitamkan agar kasus ini seolah-olah selesai. Selanjutnya Johnny dan James akan pergi ke villa mewah tempat Robico mengadakan pesta. Sebelum pergi, Johnny sempat meminta Irwan untuk ikut, namun ia malah melongo karena melihat cewek seksoy yang ada di sana. Hey, focus. Selang beberapa saat terlihat Johnny, James, dan Irwan yang sudah berada di villa itu dengan menyamar sebagai pelayan. Tak lama Johnny melihat cewek cantik hingga ia pun nekat mengikutinya. Sementara untuk James dan Irwan, mereka menjalankan penyamaran sebagai pelayan pada umumnya. Dengan berani Johnny mengajak wanita itu berkenalan yang ternyata dia adalah istri dari Robico.
Ketika mendengar nama panjang Johnny ada Hale-nya, seketika wanita itu tahu kalau Johnny pasti adalah putra dari mendiang Walter Hale. Si wanita menjelaskan kalau ia pernah memakai jasa Walter untuk menyelidiki Robico, suaminya sendiri yang mempunyai banyak bisnis ilegal. Ternyata hubungan si wanita dengan Robico diambang perceraian, dan ia bermaksud untuk membongkar kebusukan Robico sebelum mereka berpisah. Kemudian wanita itu mengajak Johnny untuk melanjutkan obrolannya di hotel karena sepertinya di sini kurang aman. Johnny pun bersedia dan ia akan datang ke hotel yang dimaksud 1 jam lagi. Tak berselang lama Johnny dan James ditangkap oleh para penjaga karena penyamaran mereka sudah ketahuan. Kemudian mereka berdua dibawa untuk menghadap bos besar yaitu Robico, ini orangnya. Di sini Robico bertanya apa maksud James dan Johnny sampai berani menyelundup ke dalam pestanya. James jujur mengatakan kalau mereka berdua adalah putra dari Walter Hale yang belum lama ini tewas. Kedatangan mereka ke sini tak lain untuk menyelidiki Robico yang dianggap ada kaitannya dengan kematian sang ayah. Mendengar hal tersebut, Robico hanya tersenyum lalu mengatakan kalau ia sama sekali tidak kenal dengan Walter, jadi untuk apa ia menghabisinya. Kemudian Robico memerintah Johnny dan James pergi sebelum para penjaga mengusir mereka dengan cara kasar. Thanks for your time. Please, feel free to exit the way you came in. What's the wife? Yeah, the ex-wife. Now what the have you done? 1 jam kemudian Johnny pergi ke hotel istri Robico sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Akan tetapi setibanya di sana Johnny melihat banyak sekali orang berkumpul. Ketika dicek ternyata istri Robico sudah tewas akibat terjatuh dari lantai atas. Seketika Johnny sadar kalau ini semua pasti adalah ulah Robico. Dengan cepat Johnny kembali mendatangi Robico. Namun sayang ia tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga hingga terjadilah keributan. Sial sekali Johnny berhasil dilumpuhkan setelah disetrum beberapa kali. Oh, yeah! Oh. Beberapa saat kemudian terlihat Johnny yang ditahan di kantor polisi dengan tuduhan akan mencelakai Robico. Untung saja ia dapat dibebaskan kembali oleh si wali kota yang merupakan teman baik mendiang Walter. Sebelum pergi, si wali kota sempat menasihati Johnny agar tidak lagi berurusan dengan Robico, sang ketua Yakuza cabang Hawaii. Siapapun yang berurusan dengannya akan berakhir mengenaskan. Jadi lebih baik Johnny jauhi orang tersebut. Mendengar hal tersebut, Johnny dibuat semakin yakin kalau Robico pasti ada kaitannya dengan kematian Walter. It lives in you too. Love you. Saat keluar dari kantor polisi, Johnny sudah ditunggu oleh James. Di sini James malah memarahi Johnny karena telah gegabah menyerang Robico. Bagaimana jika faktanya Robico tidak terlibat dalam kasus kematian sang ayah dan itu akan menjadi fatal? Johnny yang masih rarungsing, ia pun jadi naik darah lalu menghajar James dan terjadilah perduelan. Come back here, Tanner. Hey! What the? Sayang sekali Johnny harus dibuat babak belur oleh James. Kemudian Johnny bertanya kenapa sedari dulu James selalu lemah dan tidak berani menguak kebenaran. Johnny pun mengungkit kematian ibu mereka saat 10 tahun lalu yang sudah jelas dihabisi oleh gangster. Hanya Johnny seorang yang menghancurkan gangster itu, sedangkan James dan Walter hanya terdiam seolah-olah tidak peduli. Hal tersebutlah yang membuat Johnny pindah keluar kota lalu hubungan mereka menjadi renggang. James menjelaskan kalau saat itu dirinya baru masuk ke militer jadi tidak etis jika harus membantai para gangster. Sedangkan untuk Walter dia sedang sakit jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Lagian pelaku sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman seumur hidup, jadi untuk apa melakukan balas dendam? Pada akhirnya mereka sama-sama menangis lalu saling memaafkan.
angry. It's all I got. Really sorry. Ketika pulang ke rumah, Johnny dihubungi oleh mantan pacarnya yang dulu pernah memutuskan Johnny saat di awal film. Si mantan pacar mengatakan kalau ia mendapat kiriman paket flash disk dan nama pengirimnya adalah Walter, ayah Johnny. Seketika Johnny teringat dengan geng Yakuza yang dulu pernah menanyakan flash disk itu. Dengan cepat Johnny meminta si mantan pacar agar mengantarkannya ke Hawaii dan ia berjanji akan membayar berapapun yang si mantan pacar minta. Pada akhirnya si mantan pacar setuju dan Johnny akan menjemputnya di bandara. There is no way in hell I'm coming to Hawaii. Selang beberapa saat terlihat Johnny yang sudah menjemput mantan pacarnya. Ternyata Johnny tidak sendiri melainkan ditemani oleh James dan Irwan. Kemudian Johnny meminta Irwan untuk membuka apa sebenarnya isi dalam flash disk tersebut. Sayang sekali Irwan gagal karena flash disk itu dikunci oleh 12 kata sandi yang berbeda-beda. Di waktu yang sama James teringat kalau daftar belanjaan yang dulu ia temukan di dompet Walter ada 12 nama. Bahkan nama belanjaan itu aneh-aneh sehingga James meminta Irwan untuk memasukkannya sebagai sandi. Saat Irwan akan melakukannya, tiba-tiba mereka diserang oleh helikopter dan terjadilah aksi tembak-tembakan. I know. Di tengah peperangan, mereka juga diserang oleh beberapa pemotor dan inilah aksinya. Pada akhirnya James dan Johnny berhasil menghabisi semua musuh termasuk menjatuhkan helikopter tersebut. Setelah itu mereka berhenti di tempat aman untuk melanjutkan membuka flash disk tadi. Dengan menggunakan kata sandi dari James, akhirnya flash disk dapat dibuka dan ternyata isinya adalah tentang semua kebusukan Robico dan si wali kota. Selama ini mereka selalu bekerja sama membangun bisnis ilegal, termasuk proyek pembangunan kasino yang sangat merugikan warga asli Hawaii. Walter mengetahui itu semua saat ia diperintah oleh istri Robico untuk menyelidikinya. Kemudian Walter berniat untuk meng-up berita itu ke medsos, namun sayang ia keburu dihabisi. Mengetahui itu semua, akhirnya Johnny dan James tahu kalau dalang di balik kematian Walter adalah Robico dan si wali kota. Setelah itu mereka memutuskan untuk pulang ke rumah dulu. And then they kill Walter. Setibanya di sana, James melihat dua anaknya sedang menangis ketakutan. Kemudian si anak mengatakan kalau ibu mereka telah diculik oleh sekelompok orang. Di waktu yang sama, Robico menghubungi Johnny lalu memintanya agar datang sambil membawa flash disk itu jika keponakan dan istri James tak ingin tewas. Tanpa menunggu lama, James dan Johnny langsung menyiapkan persenjataan. Karena sekarang juga mereka akan datang menyelesaikan semuanya. Singkatnya, Johnny dan James sudah tiba di markas Robico lalu mereka menghabisi satu persatu penjaga. Ketika berhasil masuk ke dalam, Johnny dan James harus berhadapan dengan anggota Yakuza anak buah Robico dan inilah aksi mereka. He's dead.
Lagi-lagi mereka berhasil meratakan semua musuh. Lalu kemudian James berhasil membebaskan istrinya dan si keponakan. Sedangkan Johnny mengejar Robico yang berniat melarikan diri. Tak disangka Robico mempunyai skill bela diri yang cukup lumayan hingga ia pun melawan Johnny. Johnny yang sudah kelelahan, ia pun harus dipojokkan oleh Robico. Namun ternyata Johnny telah mencabut granat yang Robico bawa hingga terjadi ledakan besar. Akibat ledakan itu, Johnny sendiri harus pingsan dan tercemplung ke dalam air. Untung saja James datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Johnny. I got you, brother. Keesokan harinya terlihat si wali kota korup yang ditangkap oleh petinggi polisi. Tentunya semua itu karena Johnny dan James telah menyebarkan data kebusukan si wali kota. Di akhir film memperlihatkan Johnny, James, dan keluarga yang sedang berlibur di tepi pantai. Tak lama mereka kedatangan seorang pria yang mengaku sebagai mantan informan Walter, ayahnya dulu. Di sini si informan memberitahu kebenaran kalau ibu mereka dulu sebenarnya bukan dihabisi oleh gangster. Saat ini si pelaku masih sehat walafiat, lalu si informan memberikan lokasinya. What's the name of the man who killed your mother? Mendengar hal tersebut, Johnny dan James pasti akan memburunya. Lalu kemudian film pun tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.